Saya bilang hak angket. Nah ini mah bohong, nggak mungkin ada. Memang Ya kan, DPR-nya nanti. ya presiden ini kurang apa sih kuatnya di Republik ini Bang? Dia bisa bikin peraturan, nggak suka diperpukan sama dia. Dia juga milih jaksa agung. Tiga-tiganya di tangan presiden Bang. Sebenarnya yang melembagakan kecurangan ini adalah partai politik. PSI nggak perlu berkecil hati dan berkeluh kesah karena selalu dituduh. Ya emang layak dituduh kalau menurut saya PSI ini Bang. Capres itu tidak harus orang Jawa. Dan tidak harus beragama Islam, bisa jadi. Ya. Walaupun pemilunya sudah lewat, politik tetap memanas. Makanya Anda harus tetap menyaksikan Politik 442. Ya, di Nalar TV. Dan untuk pertama kalinya, biasanya saya sama Timothy kan ditemanin sama coach atau pelatih-pelatih. Iya. Oke, kita pernah kehadiran juga owner ya. Iya, owner juga pernah, owner club ya. Iya, kali ini kita kedatangan player Pemain atau ya. pemain. Oh, Valdo Maldini, PSI. Fahri Hamzah, Gelora. Dan nanti lu bilang pemain, dipikir bener-bener anaknya Maldini yang dapat. Bener sih ya. Valdo. Cesare, Paolo, ada Valdo. Valdo, Nggak anaknya tahu lagi. nih, kenapa bisa ada Valdo Maldini. Iya. Dan juga ada Bang Fahri Hamzah. Apa kabar Bang Fahri? Alhamdulillah. Terakhir saya sama Bang Fahri tau gak? Naik sepeda sama gitaran. Waduh, di TV yang lama itu ya? Iya. Kan main. Waduh, gue udah Seru lama lah, banget seru, nggak seru, ketemu seru. Bang Fahri. Menjelang setelah pensiun ya. Setelah pensiun. Persis. Tapi konsisten pakai biru muda sampai sekarang. Kalau pakai biru muda, jamnya masih hijau. Jadi Jamnya masih hijau. konsisten dengan Gelora aja itu loh. Jadi keren lah. Bahkan stiker di WhatsApp-nya Bang, Oh iya. biru muda juga orangnya. Oh iya benar. Kemarin saya juga dikirim. Iya kan? Ini ada jin apa ini? Gue pikir biru muda. Biru muda Bang Fahri. Apa-apa biru muda. Stiker WA pun avatarnya Biru muda. Bang. Iya benar. Kenapa Gua juga Bang? baru lihat. Sampai Sebiru segitu. Tapi muda. memang saya pencinta warna biru. Biru atau biru muda spesifik. Cocok dong sama acara ini. Segala Politik biru Pak. saya suka. Pak, pantas nggak cocok sama yang hitam putih. Iya. Kuning gitu. Makanya bikin partai biru. Iya. Makanya Prabowo ambil biru kan. Nah, Iya juga. ternyata saran dari Gelora. Oh, juga. di situ titiknya. Begitu Pak Prabowo sama Gibran pakai biru, Gelora udah Pecinta biru. Itu yang menuin GBK kemarin kampanye Pak Prabowo Gibran kader Gelora itu. Yang udah punya biru muda dari sananya. Iya. Semua terbuka ya. Tapi sekarang. saking besar hatinya Gelora dibagi-bagi lah. Ini floating supporternya. Sampai dia sendiri kayak kebagian. Iya juga. Pakai biru Tambahkan kotak-kotak. orang lain. Jadi mumpung ada Bang Fahri Hamzah, saya mau nanya, ini sebenarnya beda sama bahasan kita nih. Kita mau bahas soal parliamentary threshold. Nah, ini kita PT. ada Iya. perwakilan dari Gelora, dari PSI juga. Tapi mumpung ada Bang Fahri, saya mau tanya nih, ini pertanyaan netizen semua nih Bang Fahri. Ya. Pada saat seorang Fahri Hamzah mengatakan, ini waktu lagi rame-rame debat tuh, Iya. penasaran siapa dari calon ini yang akan ditersangkakan. Tiba-tiba ada yang bermasalah sama KPK. Emang udah tahu apa gimana sih sebenarnya itu? Ini sebelum kita ke topik nih. Bener emang udah tahu akan ada yang ditersangkakan nih capres cawapres. Viral soalnya itu Bang. Iya. Ya kan itu kan berita yang sudah terbuka kan sebenarnya. Saya mungkin lebih tahu lebih dalam karena saya pernah memimpin komisi hukum di DPR, pernah menjadi pimpinan dewan yang kadang-kadang saya punya hak untuk mendapatkan dokumen-dokumen, Rahasia. Iya. ya kan? Yang saya tuh ngerti sequence gitu. Kalau ada peristiwa gini-gini, sini ini pidana. Jadi bukan bocoran ya, Enggak. tapi itu kayak kalau diikutin pasti akan berujung ke sini. Iya, gitu saya maksudnya. tahu. Jadi kalau satu peristiwa itu begini-begini, kan saya tahu. Misalnya kalau korupsi itu kan, setiap orang dengan melanggar hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara, itu namanya korupsi. 5 poin. Jadi kalau ada orang misalnya saya tahu udah punya 3 atau udah punya 2, ya itu bisa kena gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh membuat saya bisa mengambil kesimpulan. Saya suka baca temuan BPK, apa. Saya membaca ada nih di antara calon yang bisa kena nih. Bener, itu yang diproses kemarin. Itu sebenarnya banyak yang saya pikirkan kenapa saya ungkapkan itu karena metode pencalonan dan sebagainya yang ngawur lah di dalam sistem kita ini kan. Ya. Kandidat itu kan tidak di-groom
tiba-tiba orang jadi pemain superstar gitu kan, nggak boleh begitu. Sepak bola aja nggak begitu kan. Iya dong. Iya. Orang Harus tarkam dulu. sekolah ya. sepak bola, tarkam sepak bola. gitu, iya. Di kita belum ada rute itu, makanya kadang-kadang kan bisa salah pilih orang. Nah itu yang sebenarnya itu kritik saya kepada sistem ini supaya metodenya mari kita perbaiki lah. Nggak boleh milih orang hanya karena populer semata. Karena kemarin katanya, dapat dokumen rahasia nih mentang-mentang mendukung Itu capres udah tertentu, lama, katanya itu gitu. udah lama. Dan kalau saya ungkapkan udah nggak enak ya, karena saya itu bukan juga merupakan pekerjaan saya lagi, karena saya tahu dalam politik saya ini ya jelek-jelek begini sudah 25 tahun, seperempat abad kita, saya di dalam iyalah. politik. Pemain kawakan. Jadi kalau kita seperempat bilang. abad tuh udah tahu si ini punya masalah ini, si ini punya masalah ini, si itu sama si itu hubungannya begini. Kita udah tahu. Ya kan? Kebaca ya. Jadi makanya kadang-kadang kalau saya ngomong tentang, kayak misalnya sekarang saya bilang hak angket, nah ini mah bohong, nggak mungkin ada, nggak mungkin ada gitu. Tapi orang ribut kan. Iya. Saya bilang tuh nggak mungkin ada. Sudah gitu aja. Istilahnya Bang Fahri karena berpengalaman bisa matematikanya. Nanti gitu orang ya. tahu misalnya saya keluarin satu clue. Kenapa nggak ada? Karena ini kan orang nggak tahu bahwa kalau masyarakat sipil dibikin angket dan partai politik konyol mau, yang akan jadi tersangka utamanya partai politik. Lah orang yang maling, yang nyuri suara, yang curang itu kan partai politik. Jadi udah tahu Ya, nggak bakal. pastilah nggak bakal ketua tembus. umumnya itu sekarang kan lagi hangat kan. Iya. Udahlah itu kan kasihan teman-teman masyarakat sipil lagi semangat nih. Taken satu orang, yang lain sembunyi. Iya. Itu udah kelakuan partai politik dari dulu. Oke, Jadi oke. kalau rakyat itu terhibur nih angket-angket, nggak ada. Ya. Jangan banyak Karena PHPD kemenangan gitu. mereka yang pertama akan digugat, Bang. Kemenangan orang yang pengen naikkan angket itu Nembak akan balik jadinya. Itu akan digugat pertama. Makanya kan? saya pengen banget Gue angket. mau bilang nih, enak politik 442. Kita undang pemain terus aja nih kayak gini. Kita jadi tahu nih. Mereka yang tahu. Wawasan nih. Ya Mereka kan? yang tahu what's going on. ya kan? Iya. Kita undang coach sudah berapa banyak. Kalau coach kan mungkin nggak sampai masuk. Kayak, Kalau pemilik iya. klub justru ya itu tadi takutnya Pemilik nanti klub. ada. Kalau ada- pemain ada kan yang di kita undang. lapangan ya, jadi tahu. Iya, dia Thank you. bicara angket. Dia yang pertama nih. Ente menangnya cara gimana, Bang? Itu pertanyaan pertama. Logis. Semua orang. Iya. Tapi ini kan Logis. rakyat harus tahu gitu kan. Bang Fahri ini suka mengungkap bahwa masih banyak banget nih yang perlu diperbaiki soal politik di Indonesia, masih banyak banget yang berupa permainan ya Bang, yang berupa show doang gitu. Nah, gua rasa sih ini harus diungkap gitu. Makanya kebaca kayak kata Bang Fahri tadi. Ya kalau angket bisa jadi buat senengin beberapa publik, tapi di sisi lain udah kebaca akhirnya gitu Bang. Kebaca, ketahuan. Ketahuan dan ya makin lama mudah-mudahan sambil kita ngobrol santai di politik 44. Diminum loh. Ini walaupun kosongnya kita Bulan harus pura-pura. puasa, mohon maaf bulan puasa Gua bagian- ini. Aduh, tidak Gue diisi. bagian Untuk ngasih tahu. berbuka. Ini Biar sebelum ketahuan ada yang bilang, gitu. Bang Fahri minum bulan puasa. Ini Kagak ada kalau isinya. angket itu Bang Tim, ibarat Iya. kayak misalnya Iya, Dok. tim bolanya Bang Bayu ya. Nah, terus tiba-tiba nyetak gol. Dan Bang Bayu tahu itu offside dan Bang Bayu suruh cek VAR gitu loh. Oh. Gitu. Udah tahu itu offside disuruh cek VAR juga gitu. Ya. Kalau Kalau kita golnya- tahu itu offside pasti jangan cek VAR, Jangan cek VAR, VAR. iya. Jangan kau cek itu VAR. Jangan kau buka Sebisa itu kamera. mungkin jangan ya, pernah. ya pokoknya kau teriak-teriak di lapangan pura-pura ini tapi jangan kau cek itu VAR. Iya. Catat. Makin jelas. Tapi dia harus bilang, kami mendukung VAR. Iya, kami Ya, mendukung udah. VAR gitu. Tapi ini jangan Jangan dicek. kau cek itu VAR gitu. Tapi yang gini jangan dicek. Iya. VAR-nya, gitu. Tapi kami mendukung VAR. Iya. Nah, itu catat aja gitu. Sama kayak ini apa PT itu tadi bilang Mas Tim Bang. Parliamentary threshold. Ya, bukan dihilangkan Bang, diubah. Iya. Bisa naik, bisa turun tuh Nah Bang. itu dia maksudnya. Oke, kita masuk ke bahasan kita kali Itu ini di yang Politik kita pengen 42. tahu nih dari para player. Dari Betul, Bang Fahri soal dulu. parliamentary threshold. Ini kan berarti... Saya ini kan cadangan nih, pemain Iya, utama. ini pemain utama. Ini Tapi ini dulu loh, tim. Gelora dan Update ya? PSI, Iya, ya kan? Lolos apa enggak? Dok, PSI nih. Ini banyak dinantikan. Lolos belum tentu, tapi tertuduh sudah jelas. ouch. Aduh gitu ya. Juga ya. Lolos. Lolos Salah. belum tentu. Dituduh. Kan katanya udah Iya. Nggak lolos salah dong. Kalau lolos nanti ngomong apa, kalau nggak lolos, pokoknya Itulah, dua-duanya udah ada ini- ejekannya nih dua-duanya. Inilah posisi paling susah jadi kader partai yang kalau lolos orang mengamuk, nggak lolos orang menghina gitu loh. Tapi so far gimana? Karena kita nggak bisa lihat lagi Sekarang nih. kita nggak bisa lihat nih. Ah. So far sampai
nanti ini Ya, tayang? ini kan itu yang saya kira kalau kita mau serius memperbaiki pemilu itu yang saya sarankan dulu. Tolong para akademisi, guru besar ya, itu duduklah di masa tenang, ajukan satu kajian akademik atau naskah akademik. Bagaimana sebenarnya dan sebaiknya menyelenggarakan satu kontestasi suksesi kepemimpinan nasional yang lebih adem, lebih damai, dan lebih fair, dan tidak beresiko. Gitu. Karena yang kita lakukan ini sebenarnya sangat beresiko. Ya, ya misalnya, ini satu hal yang sulit dijawab ya. 14 Februari kita udah tahu siapa presiden. Kalau kita percaya metodologi saintifik, ya karena ini metodologi saintifik. Kalau bangsa ini menolak metodologi saintifik, kita ini diketawain oleh masyarakat internasional, katanya negara demokrasi, tapi yang namanya survei, polling dan sebagainya tidak dipercaya. Bagaimana? Kita ini masyarakat yang ingin tumbuh dengan tradisi berpikir ilmiah. Tapi kalau ini kita tolak susah. 14 Februari itu jam 4 sudah ada hasil. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. 20 Oktober baru dilantik presiden terpilih. Terus ngapain kita 8 bulan ini? Kan kita menyiapkan tempat bagi keresahan. Karena di mana-mana, ya di main sepak bola juga kalau orang kalah itu kan bisa brutal kan. Terlalu lama ya Bang ya? Terlalu lama gitu loh. Dan kayak gini-gini ini yang membuat kita itu menjadi menunggu. Sama kita di partai politik juga akhirnya menunggu. Karena kita di antara problem kita di sistem pemilu kita adalah perang logistik pada saksi. Jadi Anda bisa mengumpulkan data kalau Anda punya saksi. Sementara kalau kita mesti membayar saksi, kira-kira 820.000 lebih saksi TPS. TPS-nya. Kalau kita satu orang ya sehari, katakanlah kita kasih 100.000 saja. Satu TPS satu saksi aja gitu Satu kan? TPS satu saksi Satu aja. saksi 100.000. Itu berarti kita perlukan 821 miliar. Dari mana itu uang? Itu satu. Bagaimana kalau orang itu Dan sehari Bang. Baru sehari. baru sehari. Ini ngitungnya Ini baru 2 sehari. minggu Bos. Udah 2 minggu ya. Udah 3 minggu nih. Jadi itu yang saya bilang mengerikan. Makanya Valdo sistem makin ini. keriting Bang. Keriting. Pusing deh. Makanya kan kemudian menjadi kita kayak kita ya Gelora yang saya tahu, kita nggak punya saksi di TPS. Ada teman-teman kita yang caleg-caleg yang lumayan punya uang, mungkin dia Mandiri bisa lah, membiayai saksi, sendiri dan kita tidak larang itu. Tapi partai tidak punya uang. Gitu. Akhirnya struggle perebutan suara di saksi itu gila. Itulah yang menyebabkan kita juga ada kesulitan untuk melacak gitu loh. Dan jangan lupa pemilu ini ada 4 kotak. Itu yang saya suka ulang-ulang. Kotak. Presiden. Kalau di DKI cuma 4 kotak karena nggak ada DPRD kabupaten kota. Kotak presiden, kotak DPD, kotak DPR pusat, DPR provinsi, DPR kota. Selesai pencoblosan jam 1. Kotak pertama yang dibuka itu kotak Pilpres. Kira-kira jam 2 setelah isoma 1 jam. Makanya Pilpres itu sebenarnya paling akurat. Karena Pilpres itu saksinya masih lengkap, penontonnya masih ada. Masih semangat. Warga pun mungkin masih segar, begitu ya. gitu. Makanya dilacak pakai exit poll, pakai quick count itu bisa lebih clear dia, nggak ada perubahan gitu. Bahkan konsisten dari survei minggu terakhir, ya kan, exit poll, quick count, sama real count tuh biasanya sama. Makanya kayak kenapa PSI kan agak ngotot saya dengar tuh karena ada survei terakhir, saya tahu betul tuh survei kredibel, itu 4,2 minggu terakhir, 4,3. Jadi itu kan masuk dengan exit poll dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi sehingga Pilpres itu relatif oke sebenarnya. Begitu DPD orang udah kehilangan konsentrasi. Apa DPD? Kan cuma Komeng yang menarik di DPD ini kan. Ya, untuk tahun ini ya. Nggak ada orang lain. Yang menarik perhatian cuma itu. Karena Komeng foto begini kan. Uhuy. Itu.
Habis DPD orang udah tinggal. Nah, masuklah DPR itu udah nggak ada penontonnya. Iya. Yang paling berdarah-darah itu DPRD tingkat 2. Lebih lagi nggak ada. Waduh, ini, itu. Jadi yang kita suka lihat di media sosial, di media orang protes, kenapa suara saya bisa ini terjadi. Itu DPRD sebetulnya. tingkat 2. Oh, Bukan Pilpres. iya. Pilpres paling bersih. Caleg ya kebanyakan kayak Caleg ini yang paling berbahaya. Dan itu Iya. trading di antara mereka ya kan. Kalau di DPD udah mulai juga trading. 1, 2, 3, 4 kan terpilih. Tapi 5, 6 ke bawah ini bertarung supaya bisa mengumpulkan suara di bawahnya. Supaya dia bisa naik ke 3 atau naik ke 4. Sehingga terjadilah di sini pembelian yang masif. Apalagi kalau kita sinyalir bahwa ada mafia-mafia suara yang memang pada hari itu resmi buka kantor. Ya, istilah resmi buka kantor itu artinya dia bisnisnya bisnis suara. Iya. Ada Waduh, itu. kamu nomor berapa? Dia bilang itu. Saya ada nih 10.000. Jadi akan dihubung-hubungin tuh orang sama. Dihubungkan. Maka Itu disebutlah mafia gitu. Paket jasanya itu bang, services menunya itu tuh. Service. 1.000 lu di kontak nggak, suara Dok? sekian, 2.000 suara sekian. Karena Dan itu mereka udah pasti- maklum bang. mereka pasti udah jualan, kan? maklum orang sama itu. Iya, Jadi Pak. sebenarnya Part of the diketahui. game sudah. Part of the Part game. of the game. Ya. Karena terlalu Wah. lama ininya ngitungnya bang. Jadi kan berjenjang. Pertama dari TPS, Ya. terus naik ke kecamatan, dari kecamatan naik lagi ke Hitung kota, lagi. Iya. naik lagi kabupaten, provinsi, kota, provinsi, provinsi, pusat gitu. Nah, jadi ada beberapa potensi lobang-lobang di mana negosiasi itu terjadi. Dan itu praktik yang sebenarnya kalau seandainya ya kita bilang itu tuh nggak ada, bohong. Kok kita bilang ada, ya kelihatan tapi pada jagoan semua mainnya gitu. Karena ini Oh. bisnis menahun per 5 tahun Iya, gitu. iya. Dibilang Ini ada, yang- pasti cari juga susah gitu. Itu Susah, yang jadi gitu. concern Bang Fahri. Nah, Saya ketik- tahu lama Iya, berkaitan dan- dengan ini bahwa ini nih harus dibenahi Iya, sebetulnya. iya. Dan kalau kita bikin digital misalnya, Iya. selesai tuh. Tapi itu mati bisnis orang-orang nih. Ya kan itu kan ada Cetakan, industri yang kotak tumbuh. kotak suara gitu segala Industri- macam. Tenda aja berapa tuh tenda Industri tuh? yang tumbuh per 5 tahun yang membuat beberapa orang kaya mendadak, abis itu diamnya 5 tahun lagi nunggu. Enak juga ya. Ya rezeki harimau nih bang. Ya, Anda bayangkan seorang saksi yang dibiayai oleh negara, Iya. itu KPPS itu gajinya cuma sebulan dibiayai dia tuh cuma 1.200.000 sampai 1,5 juta lah. Sementara ada kabupaten yang harga satu suaranya itu 500.000 satu suara. Itu kan 2-3 suara selesai Selesai. digaji kawan Bagaimana sebulan. kemudian dia tidak Tergoda. Iya. untuk itu. Jadi ya ini banyak lubang yang mesti kita perbaiki ya sehingga harus menciptakan kepastian. Dan itu yang saya mengatakan daripada orang akademisi ribut-ribut, coba duduk yang tenang di kampus. Iya. Undang para politisi ke sana, diskusi yang agak tajam. Kita bisa menulisnya dalam satu mapping ya perkara apa yang mesti kita perbaiki. Ya, bagaimana cara kita menyelenggarakan pemilu yang lebih fair. Kenapa Pilpres itu fair? Calonnya itu cuma 3 kotak. Iya. Orangnya cuma 6. Orang ini tiap hari masuk TV, Iya. dibahas, diperdebatkan, Iya. dibahas di podcast. Orangnya jelas, gambarnya ada. Waktu masuk TPS, gambarnya juga jelas. Iya. Tapi DPR, Nggak ada satu dapil gambarnya. misalnya 10 kursi, kali 18 partai, 180 orang harus diperiksa oleh rakyat di kertas suara yang orang itu nggak ada gambarnya. Ya, dan mungkin 90% orang itu nggak pernah tahu mukanya Padahal kayak apa. caleg kerjaannya nempel gambar dia. Di kartu suara nggak ada gambar dia. Sekalian aja nggak usah nempel gambar ya. Nama aja udah. Itu yang saya bilang, apabila transaksi ilmu, pengetahuan, informasi, kredibilitas, reputasi, itu tidak kita fasilitasi, maka transaksinya akan bersumber logistik. Iya, mau nggak mau. Mediumnya, currency-nya itu menjadi logistik. Ya. Bang, kan ini udah lama. Bang Fahri sebelumnya di PKS juga sudah mengikuti ini lama. Concern ini kan sebetulnya ada di banyak orang, nggak cuma Bang Fahri kali ya. Saya bikin, Walaupun sedikit. saya Tapi bikin kenapa buku belum? putih. Iya, kenapa Waktu belum saya juga berakhir berubah? di DPR, saya bikin buku putih 522 halaman. Iya. Untuk mengkoreksi sistem politik dan sistem pemilu. Praktek yang nggak bagus ini kan udah diketahui.
Kenapa? Itu yang saya bilang, sebenarnya yang melembagakan kecurangan ini adalah partai politik. Karena dengan curang kita bisa dapat punya kesempatan untuk bertahan. Kalau terjadi misalnya kekalahan atau apa masih Karena bisa gini, bergerak. kalau Oke. kita punya 10 kursi, ya kan, partai-partai berpikir, dengan sistem kayak begini, kalau saya nggak bisa dapat kursi nomor 1, masa saya nggak bisa dapat kursi nomor 10? Gitu loh, dengan Oke. infrastruktur yang sudah ada gitu. Tapi coba kalau kita pakai prinsip-prinsip penyederhanaan misalnya, bagaimana mendekatkan antara caleg dengan dengan pemilih. Ya. Ya jangan bikin sistem proporsional sebab kursinya terlalu banyak. Distrik aja. Bikin sistem distrik. Satu kabupaten calonnya satu. Ya. Sehingga waktu rakyat membuka kertas Tahu suaranya. persis siapa Ya, orangnya. saya di kabupaten ini, partai ini mencalonkan cuma satu orang. Partai ini, kalau 18 partai cuma 18 gambar, ada fotonya di situ. Gampang, iya. Saya tahu ini. orang Muat ini. soalnya di situ kalau mau dikasih foto kan. Itulah yang bisa memungkinkan rakyat tidak bisa dibeli kalau dia sudah percaya ada orang itu. Gitu loh. Tapi kalau dia nggak tahu karena ini terlalu banyak, dia nggak tahu siapa yang sebenarnya di situ intelektual, idealis, atau orang yang pernah memberikan sesuatu kepada dia. Ya. Oke. Ini kalau kan sekarang kan ya sekarang masih dihitung ya. Makanya gue pengen tahu juga dari Valdo, kayak lu ditawarin beli atau bahkan jual gitu ada nggak yang Iya. mendekati lu, entah itu dari partai, entah itu si calo Bukalapak tadi itu? Ya sebenarnya kan yang jadi persoalan bagi para kami pemain ini Bang. Yang sebenarnya jadi pegangan kita kan aturan main sebenarnya. Iya. Kalau kita nih pemain, Iya betul. politisi nyalek, yang paling penting aturan main gitu. Ketika bicara soal atribut kampanye yang harusnya dipasang di mana gitu, soal bagaimana penggunaan logistik dalam kampanye gitu. Ya nggak mungkin lah kita bisa bilang pemain dengan budget yang minim melawan pemain dengan budget yang gede, itu kemungkinannya tuh bakal hasilnya tuh ada kepahlawanan dari yang minim melawan yang besar gitu. Walaupun kami PSI, Gelora atau PSI deh. PSI dituduh dari bagian dari pemain bermodal besar nih dalam pileg kali ini gitu. Karena anak presiden didukung Pak Jokowi dan sebagainya. Tuduhannya gitu. Ya nggak salah sih orang nuduh, wajar aja gitu. Tapi ketika aturan mainnya nggak jelas Bang gitu, soal budget spending, soal penggunaan interaksi, sesederhana interaksi kita sama petugas pelaksana pemilu, pengawas pemilu, kan nggak etis gitu ya kalau ada pemain yang ketemu sama wasit sebelum pertandingan gitu loh. Itu tuh kan, itu dibilang nggak ada, bohong juga kita gitu. Nah aturan main itu yang saya kira, nggak tahu kalau Bang Fahri lebih bicara soal gimana desain yang benar. Kalau saya mungkin kalau seandainya aturan mainnya bisa kita temukan dengan baik dan itu dijalankan, desain yang benarnya itu pasti akan dengan sendirinya akan muncul gitu Bang. Kalau saya pribadi, kalau ditanya nih Mas Tim, Bang Bayu ya, dari semua persoalan kepelikan pemilu ini sebagai talent, bagi saya sih pengennya simple aja. Kita mesti ada financial fair play. Gimana tuh? Kayak di bola. AC Milan pernah nggak lolos Liga Champion ketika duitnya kebanyakan Pak. Iya. Oh, gitu. Nah, jadi kalau seandainya seseorang pengen jadi anggota dewan, dihitung aja kalau dari gaji pokoknya selama 5 tahun itu. Nah, kalau seandainya dia biaya kampanyenya lebih dari 5 tahun dia kampanye, biaya kampanye dari 5 tahun dia punya gaji, disqualified. Kayak AC Milan nggak boleh main Liga Champion karena duitnya kebanyakan. Iya. Karena dia pasti bisa beli pemain baik hebat-hebat. Jadi nggak adil sama Nggak yang lain. adil gitu. Bagi klub Nah, lain. jadi memang kalau seandainya pengen nih jadi anggota DPRD, pokoknya maksimal budget kampanye 300 juta. Lebih dari itu diskualifikasi. Nah, pingsan itu pemain-pemain jual beli suara itu, Bang. Yang punya duit gede. Nah, tapi kalau seandainya ada anak muda dari Partai Gelora, viral di TikTok terus, batas kampanye 300 juta, dia bilang, oh follower gue 300.000 Bang. Gue bisa pakai ini sebagai mata uang baru gitu loh. Creativity jadi matters dalam kampanye. Kok ini kan nggak sembako. Iya kan? Tidak lagi Relawan, saksi, hantu blau. nggak kuat-kuatan logistik lagi. Iya, nggak bisa Bang. Jadi Jangan kalau ngomong blau. ada limit Bang. Bang, Blue, kan ada itu limit. blue. Ada limit ya. Jadi anggota DPR lebih dari 1 M disqualified. Iya. Ya, kenapa? Lu pasti jadi maling.
Kalau saya dulu habisin 25M. Level the playing ground harusnya gitu Iya, ya. aturan main. Kalau saya lebih Iya. karena saya kan pemain yang taat aturan. Iya. Ya, karena partai saya kan ya walaupun kata orang nggak taat aturan, kalau saya sih taat aja. Oh. Tapi masuk ke situ deh bahwa kita ingin semua orang diberikan kesempatan yang sama. Nah, masuk ke parliamentary threshold ini. Kalau setahu saya nih kalau parliamentary threshold ini kan MK sudah membuat keputusan gitu. Akan ada mengubah, tapi tadi Pak Otto juga udah bilang, yang ngubahnya apa? Bisa naik, bisa turun gitu kan. Udah ada yang minta 7% justru. Kita kan udah naik Tergantung terus nih. posisi berdiri aja, Nah, Bang. itu Kalau dia. orang-orang ini, kalau yang di dalam yang di luar nggak boleh masuk, kami yang di luar pengen masuk. Ya, gitu itu kan. dia. Nah, persoalannya yang di dalam di luar nih kapan ngobrolnya gitu. Tapi ini momentum berarti kan, momentum kalau memang mau diturunkan, ya ini yang mana yang saya tangkap aspirasi dari yang di luar 82 nih. ini. Tapi Ya, kalau di luar nanti itu dia. kita di dalam belum tentu pula kita mau turunin. Tapi kadang-kadang politik akan ke berapa gitu? Idealnya gimana tuh, Bang? Ya, sebab gini Bang Fahri sama Valdo ya, banyak dari kita nih mungkin yang nonton Politik 442 udah berpikir bahwa 2029 Bang, Ya. itu udah nggak ada lagi Parliamentary parliamentary threshold. PT ini nggak ada lagi PT ya. udah nggak ada lagi, nggak sepenuhnya begitu kan, Bang Fahri. Sebenarnya kan kalau itu yang saya sering kritik kepada elit kita dan akhirnya itu menular juga ke kampus, ke para hakim, gitu tidak berani atau tidak pernah. Jadi ada satu buku itu judulnya itu apa namanya The Art of Thinking Clear. Oh, ini yang nulis tipping point ya, Bang? Ya, jadi Bukan. orang itu banyak Jadi yang debat gitu. banyak orang yang tidak tidak sampai pada kedalaman dan kejelasan kejernihan berpikir. Sehingga kadang-kadang keputusan MK-nya inkonsisten. Kalau keputusan politisi jelas sudah ya karena politisi ini kan. Fix lah. Fix Ya, lah. kan? Sesuai arah kiblat dan pusat. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi atau hakim itu kan karena dia wakil Tuhan istilahnya itu kan. Kalau diktum dalam doktrin dalam agama itu kan Tuhan tidak berubah. Kan Iya, begitu. iya. Jadi akhirnya keputusan hakim itu memang yang paling sulit berubah ya. Nah makanya sekarang tiba-tiba MK mengambil keputusan itu threshold bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Nah apa ini sebenarnya yang disebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat itu? Nah dalam demokrasi itu yang orang suka tidak clear di sini. Apa sih beda demokrasi dengan otoritarianisme itu? Kan perbedaan yang terjelasnya adalah bahwa demokrasi itu percaya kepada dan bersandar kepada kebebasan individu manusia, begitu ya. Sementara otoritarianisme itu percayanya kepada istilahnya itu solidaritas agung. Jadi jiwa bersama, roh, begitu ya. Yang roh ini kan kadang-kadang menjelma menjadi power yang mengabaikan kebebasan individu. Dalam demokrasi individu lebih penting daripada partai politik, apalagi bahkan negara. Gitu. Nah kata dalam prinsip ini maka pencalonan itu adalah hak individu, suara itu adalah hak individu. Yang kita calonkan itu individu, manusia, kandidat, gitu. Nah dalam prinsip threshold ini itu yang diabaikan, gitu loh. Jadi dibatasi. Karena ada individu yang akhirnya dirampas haknya, rakyat juga dirampas haknya. Misalnya kayak di PSI itu ada Grace, ada beberapa teman lagi Isyana itu kan dipilih oleh rakyatnya. Suaranya besar-besar lagi. Besar dan rakyat bilang saya mau dia yang mimpin saya dalam lembaga legislatif. Sudah selesai itu. Buat rakyat saya sudah mencalonkan dia dan partai sudah mencalonkan dia dan rakyat sudah milih dia. Sudah. Sebagai sebuah prinsip demokrasi Sebagai harusnya sebuah udah prinsip dipilih. tadi karena saya milih orang itu kan. Iya. Tiba-tiba ini ada aturan mengatakan nggak bisa, sorry ya karena Partainya. partainya. Nah lagi-lagi itu kebersamaan itu lagi yang diadvokasi. Kata MK ini nggak benar, gitu loh. Orang itu harus dihargai, rakyat harus dihargai harganya karena dia sudah memilih orang dan orang itu terpilih dalam batas syarat yang ada, maka dia harus dilantik. Nggak boleh lagi ada threshold.
Iya. Jangan Ya. sampai hangus hanya karena aturan threshold tadi. Itu dia gitu, Itu- pembatasan. Ya sama dengan Pilpres juga harusnya sama. Ya kan? Kenapa yang bisa mencalonkan hanya partai yang bisa mengumpulkan 20%? Iya. Iya. Ya kan? Presidential Presidential threshold. threshold. Iya itu dia. Nah nanti ini harus dielaborasi. Tapi begini maksudnya itu. Politisi bisa nggak sampai pada clear seperti ini berpikirnya? Atau jangan-jangan nanti dimainkan lagi. Ya kan? Karena di keputusan MK itu ada masalah juga. Ada perintah kepada DPR untuk memingkirkan. Jangan 4. Gitu loh. Tapi 9 nanti jadi. Nego gitu loh. Jangan-jangan yang Jadi kita bisa naik, harapkan kan? itu Nah, jadi makanya pintu tadi. masuk turunnya dan hilangnya threshold, Malah justru ini jadi- malah jadi penaikan. Karena gitu. yang menentukan itu kan nanti ke partai-partai di dalam kan. Iya. Nah, partai-partai yang di yang dalam sekarang ini kan nanti partai-partai lolos yang di ini ya. atas tapi PT semua. tapi benar juga Bang Mas Bayu. Tapi nggak ada tuh imajinasi soal gimana desain yang baik ya soal kita bicara threshold ini gitu. Nggak pernah tuh. Ya ini kan soal yang tadi saya bilang yang di dalam pengennya tetap di dalam dan Iya, yang di iya. luar nggak Iya. boleh masuk. Dan Jadi menghargai Yang nggak di punya luar lawan. tetap Oke. pengen masuk dengan Iya. acara apapun gitu kan. Kan nggak pernah tuh duduk bareng. Tadi Bang Fahri bilang akademisi apa Iya. duduk bareng itu. Partai orang-orang politik. kami di politik ini kan nggak bisa bilang kita nih suci lah karena kita udah terkontaminasi pikiran kita politis semua. Jadi Kita jangan dari- dianggap punya kepentingan Iya. semua walaupun Fahri Hamzah adalah orang sarjana ekonomi yang hebat dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Waduh. Ya makanya ketika dia bilang tadi dia Pelajari baca betul. laporan BPK, ya karena dia ngerti tuh Paham ilmunya soalnya. gitu loh kan. Iya, iya. Tapi kan ketika dia bicara soal demokrasi, ini kepentingan Gelora nih. Ya. Oh ini kepentingan Prabowo nih, ya kan? Sama kayak saya juga pasti. Oh ini kepentingan Grace nih. Iya. Oh ini kepentingan PSI gitu. Jadi lebih baik pihak Nah yang ya memang dilemparlah ke influencer lah oleh Bang Fahri, influencer yang di kampus yang bikin banyak gerakan belakangan gerakan ini kan. Nah tapi ya gitu Mas, nggak pernah Bang itu soal gimana sih desainnya. Kalau saya nih kalau kita main bola-bolaan ya, ini kan Oke. memang tempat berimajinasi bola dan politik Silakan. misalnya. Iya. Misal ada partai politik, pas baru bikin, coba dulu level kabupaten kota. Jadi ada promosi dan degradasi juga nih partai bos. Tarkam dulu ya, tarkam. Ya misal nih ya, maksudnya lu nggak bisa langsung tiba-tiba maju ke Premier League. Kalau lu belum championship, lu nggak bisa Serie A, lu belum Serie B gitu. Iya, iya. Misal kayak PSI, partai yang kuat di kota, ibu kota. Tahun 2019 dulu harusnya kita udah bisa nih promosi ke level provinsi karena kota kita banyak. Ya kan? Ada provinsi baru ente maju nasional. Misal, ini kan misal ide-ide imajinasi kayak gini nggak pernah diobrolin di DPR. Iya. Yang diobrolin, 4%. Batas usia pilpres 40 tahun yang kita nggak tahu. Nah, terus gubernur 30. Pilkada 25. Nah, habis itu kita nggak tahu 40 itu dari mana, 35 dari Iya, mana, iya, 25 dari mana. Habis itu nanti keluar lagi, oh putusan ini boleh dieksekusi tahun ini, putusan ini tahun depan. Apa ini? Aturan mainnya guys gitu loh. Ini kalau Ya, mau jadi devil's advocate-nya nih. Jadi Bang Faldo. dalam derajat tertentu Bang, ya kalau tadi bilang PT nggak usah 4%, presidensial threshold 0%. Itu saya berpikir juga, gue mau pilkada nih 0%-in aja syarat 20% dari rekom-rekom itu. Why not gitu dengan logika yang sama. Emang ruginya apa sih? Nah, mungkin pertanyaan gitu. Emang ruginya apa? Bang? Apa? Kalau memang di 0%-in, apakah ini logikanya nih? Kan tadi kan kalau sudah di dalam mencoba sebisa mungkin menghalangi orang-orang baru ngambil posisi. Ya kalau bisa Ini saling bunuh di sederhananya. dalam tuh ANT kecil begini gitu loh. Sementara kalau kalau yang di luar ingin bisa masuk kalau presidential threshold. Kepentingan partai politik, kata mereka, itu adalah penyederhanaan Stability. Iya, iya, partai iya. politik. Ya, itu Sebenarnya itu itu awalnya tuh waktu cara dulu kan. berpikirnya keliru. Karena kita boleh menyederhanakan partai politik. Dan memang partai politik bersaing untuk Jadi makin kuat gitu ya Bang. dalam market demokrasi itu kan Hmm. podcast juga bersaing. Ya. Apa namanya, startup juga bersaing. Iya. Perusahaan juga bersaing. Ada perusahaan yang tadinya nggak ada, tiba-tiba besar. Ya. Ya kan? Ada perusahaan apa seperti apa Yang besar tumbang gitu mergernya Bang. Goto lah sekarang. Katanya itu jauh lebih besar dari Garuda katanya. Ternyata guys gitu. Ya kan kayak gitu-gitulah. Jadi ada perusahaan baru datang nanti tenggelam. Itu semua Iya. persaingan itu terjadi. Jadi penyederhanaan dalam market demokrasi itu ya terjadi secara alamiah. Hukum rimba aja Ya. sebenarnya ya. benar. Tapi suara rakyat tuh nggak boleh dikorbankan. Oke. Makanya kan Thresholdnya di prinsip situ. itu yang sebenarnya harus clear dijawab oleh kita semua. Kita nggak boleh ambigu terkait penyederhanaan partai politik dan pengorbanan suara rakyat. Penyederhanaan partai politik pasti terjadi secara alamiah.
Oke. Partai yang pernah besar suatu hari bisa kalah. Hmm. Di mana-mana begitu, bahkan bisa hilang. Hmm. Tapi satu orang yang dipilih oleh rakyat dan rakyat ingin dia tetap terpilih, Ya. biarkan dia tetap di DPR. Hmm. Makanya Ya. begitu dia sampai DPR itu bukan soal praksi, soal pengambilan keputusan. Hmm. Jangan-jangan dalam hal berbicara jujur terhadap kepentingan rakyat, Hmm. jangan-jangan satu orang, ya sekarang kalau nggak salah di PSI itu ada 7 orang 7 ya. orang. 7 orang ini jangan-jangan jauh lebih baik ngomongnya daripada yang ratusan orang. Hmm. Siapa Ya. bilang tidak? Iya. Ya kan? Karena itu kan suara rakyat. Saya misalnya kalau saya mau maju begitu, kalau saya mau ngotot mau maju ya. Kalau di Amerika itu kan ada sistem independen. Hmm. Ya. Saya ngambil suara kartu nama dari kartu KTP rakyat sekian, saya dicalonkan dan saya mencalonkan kayak DPD lah misalnya gitu. Hmm. Terus saya mencalonkan, saya dikirim ke Senayan. Satu orang saya yakin saya bisa kalahkan argumen semua orang. Loh itu kan Lewat yang semua sebenarnya orang. suara rakyat begitu loh. Jadi Iya. ada Iya, orang iya. tuh nggak boleh dibatasi karena jangan-jangan memang rakyat tuh ketemu jodohnya Hmm. untuk dijadikan pemimpin di daerah-daerah. Ya. Malah itu kalau saya boleh ini ya, itu dapatnya fighter tuh Bang. Itu Ya. yang saya Bisa bilang kan jadi, kayak Karena susah banget tuh untuk dapetin di Amerika suara. yang terbaru kan Lieberman, si Bernie Sanders. Hmm. Dulu ada anggota Kongres dari Virginia namanya Robert Byrd. 40 tahun dia nggak pernah diganti. Kenapa? Karena dia anggap oleh wilayah itu bahwa juru bicara kami yang paling bisa kami percaya untuk bicara di Dia Washington orangnya. Hmm. Orang itu ini. adalah orang ini. Oke, Tadi 40 tahun dalam dia tradisi bertahan. kita juga harus begitu. Hmm. Faldo mungkin dia kembali ke kampungnya di kabupaten mana di Sumatera Barat mencalonkan. Orang Sumatera Barat bilang nggak ada orang Sumatera Barat sehebat ini di Jakarta. Hmm. Ya udah kami kirim dia. Ya. Ya kan? Begitu Ya, dia sampai Jakarta dan benar. Dia berbicara mengatasnamakan rakyat dan bikin bangga rakyatnya. Itu yang disebut kedaulatan rakyat. Iya, Ya. iya. Oke. Nah, itu Jadi- yang MK mau sebenarnya harusnya ke situ. Iya, Gitu. tapi saya putusan MK dengan angin segar seperti ini, Bang Fahri sama Faldo agak pesimis nih ya. Bahwa ini akan Bisa terjadi bawa 2029. bener turun gitu, Hmm. bener turun. Saya optimis karena presiden Ya. saya dan dia Kita menang. optimis. Wah, Kita optimis karena bagi kita nih ya. ini di luar dugaan nih jawabannya. Ini akal-akal. Ini kan sebenarnya yang dibilang Bang Fadli itu akal-akalan partai-partai ini aja nih kan. Kita berharap memang pada akhirnya ya presiden terpilih ini bertanggung jawab lah. Oh, Soal oke. kita punya demokrasi ini taste-nya kayak apa gitu loh. Tapi Karena kan tidak ditentukan oleh presiden saja, karena memang ya kan, DPR-nya nanti. ya presiden ini kurang apa sih kuatnya di Republik ini Bang? Dia bisa bikin peraturan, nggak suka diperpukan sama dia. Presidential. Dia juga milih jaksa agung. Tiga-tiganya di tangan presiden, Iya. Bang. Iya, Tentulah nanti kalau kita yang pada akhirnya jika seandainya kami nggak sampai ya walaupun kita masih optimis harusnya yang terbaik ya, Ya. nggak sampai, ya kita bisa titipkan harapan ini kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Hmm. Kalaulah seandainya mereka berdua nanti nggak peduli juga, kita bikin perhitungan baru pasti. Yang saya bingung kenapa kalau di headline itu saya baca PT bisa dinolkan, benarkah PSI yang diuntungkan? Kenapa PSI doang ya yang diuntungkan? Padahal kan banyak Nggak, partai kalau lain menurut yang aku sih diuntungkan. nggak gitu. masalah Mas Tim. Maksudnya PSI nggak perlu berkecil hati dan berkeluh kesah karena selalu dituduh. Iya. Ya emang layak dituduh kalau menurut saya PSI ini Bang. Orang Iya, kalau sering dituduh itu pahalanya banyak. iya. Oh, gitu ya? Dan menurut saya Ini lagi layak. bulan Ramadan Ntar lagi ya. dulu, Cocok. pengalaman pribadi. Layak Mas. Pribadi. Karena bagi partai politisi, kami kan pemain ya, ini perspektif pemain guys. Iya. Yang paling bahaya bagi pemain itu bukan dituduh, dibully, dicaci, dimaki, kagak. Yang paling bahaya itu kagak diomongin. Ya, ya. Ya, Itu lebih bahaya masih lagi ya. bersyukurlah kami PSI dan Gelora Iya, ya iya. masih jadi bagian dari perkesalan masyarakat ini. Kenapa di Gelora ada Fahri Hamzah, di PSI ada fans-fans Fahri Hamzah. Abang percaya nggak? Abang percaya? Saya tuh MC acara deklarasi PSI ke Prabowo Gibran. Oke. Ya Bang. Saya sebutlah ini semua nama pimpinan partai yang datang. Tahu Abang siapa yang paling keras tepuk tangannya pimpinan partai? Boleh nebak Kepada Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Fahri Hamzah, ya. Kenapa? Fansnya masih gede ya. Karena semua isi WA grup-grup WA PS itu isinya adalah Fahri Hamzah pidato. Bukan, Mas. Jadi dia tuh punya banyak fans di PS. Tuh, Iya, ternyata Iya. ada banyak Jadi baca loh. kita ini Fahri Hamzah wannabe lah kalau di PS. Ya kan? Secara substansi, ya kan? Jadi menurutku Bang, ya kita berharap Pak Prabowo. Tapi optimis ya. Ya, dan Optimis. dan kalau seandainya ini ya mudah-mudahan ya
si presiden terpilih dan wakil presiden terpilih ini ada concern sama demokrasi, Iya. pasti ini. Apa yang kita obrolin dan dapat wawasannya dari Bang Fahri sama Valdo hari ini nih mudah-mudahan jadi concern juga di Ya. 5 Oh tahun pasti ke Bang, depan. kita teriak Nggak ini bisa terus, Bang. segera, tapi Saya- pelan tapi pasti. Saya teriak ya, Bang. financial fair play ini sejak masuk politik Bang. Ini udah Iya, tahun iya. ke-8 nih. Kecuali tim. Ini udah tahun keberapa kalau Bang Fahri? Bang Fahri Udah tahun 25. keberapa Tadi puluh. pas dengar Bang Fahri 25 tahun, oh nggak perlu sedih-sedih. Baru tahun ke-8 ternyata katanya gitu ya. Optimisme ini kecuali tim, kecuali Iya, ya. iya. Nih catat nih kecuali mereka berdua disebut jadi menteri di kabinet. Oh iya. Aduh. Gila. Atau malah lebih optimis kita harusnya. Nah, Kok nggak mungkin sih? Lagi pusing nih anak muda. Saya mau tahu hitung-hitungan matematika tadi kan Bang Fahri kan bilang bahwa bukan soal bocoran, bukan ada dokumen apa yang didapat oleh seorang Fahri Hamzah sehingga bisa membaca itu, tapi hitung-hitungan matematika politisi lah gitu. Emangnya kalau ini sampai 0% akan seperti apa politik Indonesia? Sebenarnya kalau kita berlakukan pada keduanya itu akan asik ya. Jadi Iya. baik presiden Maupun maupun parlemen. DPR. Kalau presiden tuh begini, ya. Kalau saya baca ulang konstitusi itu apa sih maunya konstitusi kita ini? Kenapa sih capres itu selalu orang Jawa? Gitu, misalnya kayak gitu ya. Ya, ya. Kapan nih orang Papua jadi presiden di Indonesia? Kapan orang Aceh? NTB Batak. juga, NTB. Batak. NTB ya. NTB Padang. kecil lah. NTB sama Sumatera Sumbar Barat. sama Sumbar gila-gila. dulu, Sumbar dulu pernah panen waktu zaman parlementer di awal. Ya, parlementer. Tahun 50-an Iya, iya, dulu. Makanya kita agak perlu parlementer. Ya kan? Jadi saya kira setelah Bung Hatta itu tidak ada lagi Selesai. di Sumatera Barat. Selesai. Nah, jadi kenapa ini? Apa ini bisa kita sebut adil ya? Gitu. Nah, saya baca itu. Ternyata memang kuncinya itu di hilangnya presidential threshold dan metode pemilihan. Kalau dalam pikiran saya ya, konstitusi kita menganut primary, itu seperti di Amerika Serikat itu ada primary. Jadi kan begini ya, teori oligarki kan mengatakan bahwa selection by political party, election by people, ya, atau selection by the elite, apa namanya, election by the people. Nah, kalau dalam teori demokrasi, selection by the people, election by the people. Nah, selectionnya gimana gitu? Jadi kalau dibaca konstitusi itu, dia bilang gini, capres itu menang apabila memenangkan pilpres secara populasi, popular vote, dan memenangkan electoral vote. Kalau kita bisa bikin basis primary-nya di electoral vote di pertama ya, misalnya kemenangan kandidat itu berbasis kepada suara kabupaten, misalnya ya. Jadi semua partai bisa maju nanti. Iya. Misalnya ya kan saya di Partai Gelora sama Pak Anies Mata. Iya. Kami misalnya dimajukan. Iya. Dari 514 kabupaten kota sekarang ini, kalau kita ngambil basisnya kabupaten kota, ternyata seluruh kabupaten kota di provinsi, di NTT, NTB, ya, atau di Sunda kecil ini ternyata milik kami. Berarti ada Dengan calon-calon lain, calonnya PSI, calonnya Golkar, calonnya Hanura. Sekali lagi gitu kan. seleksi itu terjadi Maju. dengan sendirinya. Terjadi ya. seleksi dan ternyata dua besarnya adalah orang Sulawesi sama orang Papua atau orang Aceh. Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi calon kita itu suatu hari dalam putaran kedua. Nah, ini yang putaran kedua. Putaran kedua lah barulah popular vote. Popular vote-nya itu bagaimana? Ya populasi seluruhnya. Kan Suara foto terbanyak cuma kan. tinggal dua kolom kan. ya. Pemilunya sekali masuk ke kotak suara, nyoblos. Exit poll presiden sudah definitif. Kita bisa lantik lusa. Iya. Sebenarnya kayak begitu. Nah, saya bilang ya, ini mungkin menyebabkan bisa capres itu tidak harus orang Jawa dan tidak harus beragama Islam, bisa jadi. Ya. Kalau kita mau berbicara azas keadilan bagi republik, bahwa di negara ini semua orang boleh dipilih dan memilih, Iya, iya. ayo kita bongkar pikiran Ya. kita seluas-luasnya bahwa threshold presiden tidak ada, ya kan? Kita pakai sistem primary seperti maunya pasal 67 Undang-Undang Dasar 45. Ya. Enak kita taruhnya. Iya. Maka di putaran pertama akan ada debat menarik. Saya akan berbicara Bawa atas ini, nama bawa orang- itu gitu Saya kan. akan berbicara atas nama orang Timur. Sehingga nanti Timur unblock seluruh kabupatennya pilih saya. Ya. Atau Timur dan Barat.
Ya. Saya lawan sentralisme misalnya. Ya sekarang kan sudah ada IKN ya. Ini kan fenomena baru yang nanti akan jadi perdebatan. Misalnya posisi IKN. Itu nanti kabupaten-kabupaten akan terkonsolidasi. Kabupaten ini untuk dia, kabupaten ini untuk dia. Itu yang di Amerika itu kan kalau kita lihat kan, ya karena basis pemilihan mereka itu elektoral kan, kan bukan populasi. Si Hillary Clinton menang 1,5 juta dari Donald Trump, tapi elektoralnya menang Donald Trump. Donald Trump yang dilantik. Menurut saya itu maunya konstitusi kita. Satu di presiden ya. Yang kedua di parlemen. Biarkan anggota dewan ini beragam-ragam, siapapun yang dimaui oleh rakyat. Ada petani mungkin petani kangkung di satu daerah. Fraksi muda ada nggak Bang sih? 98 itu ada fraksi apa? 99 ada karena nggak ada threshold kan 0. Dulu ada PBB 7, yang lain disuruh gabung. Nah, konsep disuruh gabung itu di ini parlemen cikal pusat bakalnya. Ya di pusat. Jadi Cikal seperti di bakal. Kalau di daerah kan Sudah terjadi kan? Daerah sudah semua. Tapi kalau mau parlemen tuh gini. Kabupaten menjadi dapilnya DPR RI. Kecamatan menjadi dapilnya DPR provinsi. Desa menjadi dapilnya DPRD. Sehingga orang tarung DPRD juga clear. Dari desa ini calonnya si ini. Satu orang dan nggak perlu berkelahi antar partai. Sekarang orang berkelahi antar partai sadis loh. Dan kalau kita bilang konsolidasi partai politik kapan partai politik mau kita solidkan? Berantem kok. Ini kayak klub sepak bola sebenarnya, ya kan? Pindah itu gampang. Di partai politik tuh orang nggak boleh gampang pindah karena yang diwakili pikiran. Kalau di sepak bola kan gampang orang pindah kan, karena yang penting dia menang. Transfernya jelas, gaji naik, menang. Udah. Kalau ini nggak, harus Anda punya warna ideologi dong. Ya kan? Dan partai harusnya mewakili ideologi itu. Nah itulah kira-kira. Kita tepuk tangan dulu buat Bang Fahri. Gelora. Bener nih sih, sendirian aja dia menang kalau dia Kalau dia ngelawan 580 ya Bang ya. Kayaknya Bang Fahri sambil santai aja. Ya boleh lah PSI bantu-bantu dikit. Udah capek belum Bang? Kalau udah capek, kita maju dulu, duduk gitu kan. Dibantu. Kayak tadi kan dia udah capek, dia mundur dikit, saya yang maju gitu kan. Itu kan junior yang baik begitu, sampai Abang ini puas. Cocok lah warna biru, merah gitu ya. Jadi, tapi thank you loh, ini insight yang menarik nih. Langsung dari pemain. Bahkan buat kita ini menyegarkan lagi bagaimana politik kita itu masih banyak revisi. Waduh, banyak banget sebenarnya yang perlu dibenahi sih. Iya, ini Political sepak bola nih tarkam banget. Iya. Tapi itu semua peraturan-peraturan memang mudah-mudahan bisa kita benahi. Apalagi ini mungkin nanti baru babak pertama lah ya. Babak keduanya kalau ada waktu lagi tolong mampir-mampir lagi. Oh ya, kita siap aja kita. Makanya kalau mau melihat mereka lagi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Ya. Jadi subscribe, silakan komen-komen juga. Mungkin Anda sendiri masih punya pendapat atau mungkin jangan-jangan ada yang punya cerita pernah ditawarin suara. Oh ada Bang, saya ditawar. Ada. Dia ditawar Bang. Ada caleg dari partai di dapil saya Jakarta Timur nawar dia 10.000 suara lu ya. Berapa mau dia? Satu Land Cruiser kata dia. Waduh, kasih aja Land Cruiser tahun berapa? Tahu kita lagi mengamuk Bang, kita jawab. Gimana kalau suara lu gue beli 10.000? Gue beli 2 Land Cruiser. Orang gila, harus ketemu orang gila, Bang. Ya? Gila begitu. Oke, jangan lupa subscribe di Politik 442. Thank you, Bang Waldo. Thank you, insight-nya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita ya. Terima kasih. Ketemu lagi di Politik 442. Ke tempat ini. Iya dong. Thank you, player. Biasanya coach aja mau mencari dia persilatan.